Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Sebuah kisah yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di sebuah kota kecil yang terletak tidak jauh dari Madinah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk bercerita tentang keberagaman dunia Islam. Dari kisah-kisah inspiratif hingga perjalanan spiritual yang menakjubkan. Terima kasih. Di kota itu, hiduplah sebuah keluarga yang saleh. Pasangan suami istri itu sangat menantikan kelahiran anak pertama mereka. Penantian ini telah berlangsung cukup lama, dan harapan mereka semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Sang istri, Aminah, adalah seorang wanita yang taat beribadah. Setiap malam, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang saleh dan berbakti. Ia juga berdoa agar persalinannya berjalan lancar dan bayinya lahir dengan sehat. Sang suami, Abdullah, juga tidak pernah putus berdoa. Ia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi penantian ini. Ia juga berdoa agar kelak bisa menjadi ayah yang baik bagi anaknya. Penantian ini memang tidak mudah. Aminah dan Abdullah harus menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Namun, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Mereka selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka terus berdoa dan berusaha. Mereka juga memperbanyak sedekah dan melakukan amal kebaikan lainnya. Mereka berharap dengan melakukan hal-hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa mereka. Suatu malam, Aminah bermimpi melihat seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Bayi itu tersenyum kepadanya dan memanggilnya ibu. Aminah merasa sangat bahagia dalam mimpinya. Ketika bangun, Aminah menceritakan mimpinya kepada Abdullah. Abdullah tersenyum dan berkata, "Insya Allah, mimpi itu adalah pertanda baik." Seiring berjalannya waktu, Aminah merasakan tanda-tanda kehamilan. Ia merasa mual dan perutnya mulai membesar. Ia sangat bahagia dengan tanda-tanda ini. Abdullah juga sangat bahagia. Ia merawat Aminah dengan penuh kasih sayang. Ia selalu berusaha memenuhi semua kebutuhan Aminah. Aminah dan Abdullah mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anak mereka. Mereka membeli pakaian bayi, perlengkapan bayi, dan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mereka juga mempersiapkan nama yang indah untuk anak mereka. Mereka berharap nama itu akan membawa keberkahan bagi anak mereka. Semakin dekat waktu kelahiran, harapan Aminah dan Abdullah semakin besar. Mereka tidak sabar untuk melihat wajah anak mereka. Mereka terus berdoa agar persalinan berjalan lancar dan bayinya lahir dengan sehat. Mereka juga berdoa agar anak mereka kelak menjadi anak yang saleh dan berbakti. Keluarga dan tetangga Aminah dan Abdullah juga ikut berbahagia dengan kehamilan Aminah. Mereka memberikan dukungan dan doa kepada Aminah dan Abdullah. Mereka juga membantu Aminah dan Abdullah dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kelahiran anak mereka. Aminah dan Abdullah merasa sangat bahagia. Mereka merasa bahwa kebahagiaan mereka akan segera lengkap dengan kehadiran anak mereka. Mereka terus berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik untuk mereka. Penantian Aminah dan Abdullah ini adalah penantian yang penuh makna. Penantian ini mengajarkan mereka tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk mereka, sesuai dengan kehendaknya. Pada suatu malam yang sunyi, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu lahir dengan sehat dan sempurna, kulitnya bersih bercahaya. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah keajaiban yang tak pernah disaksikan sebelumnya di kota itu. Tiba-tiba, bayi itu mengeluarkan suara yang sangat merdu, suara yang menggema di seluruh ruangan, bahkan sampai keluar rumah. Suara yang keluar dari mulut bayi itu bukanlah tangisan biasa, melainkan suara azan.
panggilan untuk salat. Azan itu dikumandangkan dengan fasih, seolah-olah bayi itu adalah seorang muazin yang berpengalaman. Semua orang yang hadir di ruangan itu terkejut dan takjub. Mereka tidak percaya bahwa seorang bayi yang baru lahir bisa mengumandangkan azan. Saat azan berkumandang, cahaya terang memancar dari wajah bayi itu, menerangi seluruh ruangan. Cahaya itu begitu lembut dan menenangkan, membuat hati setiap orang yang hadir merasa damai. Aminah, yang baru saja melahirkan, merasa takjub dan terharu melihat keajaiban yang terjadi pada anaknya. Beberapa orang yang hadir di ruangan itu bersaksi bahwa mereka melihat malaikat berkelebat di sekitar bayi itu. Mereka percaya bahwa malaikat-malaikat itu datang untuk menyaksikan keajaiban yang terjadi. Setelah azan selesai dikumandangkan, ruangan itu diliputi keheningan yang penuh takjub. Semua orang masih terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari jawaban atas keajaiban ini. Air mata haru membasahi pipi Aminah dan Abdullah. Mereka merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan kepada mereka. Mereka percaya bahwa anak mereka adalah anak yang istimewa yang akan membawa berkah bagi keluarga dan masyarakat. Abdullah mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersyukur atas kelahiran anaknya, atas keajaiban yang terjadi, dan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada keluarganya. Orang-orang yang hadir di ruangan itu pun ikut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar tentang bayi ajaib itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk melihat bayi itu. Mereka ingin mendengar sendiri suara azan yang keluar dari mulut bayi itu. Rumah Aminah dan Abdullah dipenuhi oleh orang-orang yang ingin melihat bayi itu. Mereka semua takjub dengan keajaiban yang mereka saksikan. Mereka percaya bahwa bayi itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan tokoh masyarakat pun datang untuk melihat bayi itu. Mereka semua terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa takjub dan kagum dengan keajaiban yang terjadi. Mereka semua sepakat bahwa bayi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama dan tokoh masyarakat percaya bahwa kelahiran bayi itu adalah pertanda baik bagi kota mereka. Mereka percaya bahwa bayi itu akan membawa kedamaian dan keberkahan bagi kota mereka. Keajaiban itu tidak berhenti di situ saja. Bayi itu terus mengumandangkan azan setiap waktu salat. Bahkan ketika ia sedang tidur, suara azannya selalu merdu dan menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Seorang jamaah yang baru saja mengunjungi rumah Aminah dan Abdullah langsung pergi ke masjid untuk menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Ia menceritakan tentang bayi yang baru lahir dan langsung mengumandangkan azan dengan suara yang merdu. Para jamaah yang mendengar cerita itu terkejut dan takjub. Mereka pun bergegas menuju rumah Aminah dan Abdullah untuk melihat sendiri keajaiban itu. Kabar tentang bayi ajaib itu juga sampai ke pasar. Para pedagang yang sedang sibuk melayani pembeli tiba-tiba berhenti berbicara ketika mendengar cerita tentang bayi itu. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Namun, rasa penasaran mereka akhirnya mengalahkan keraguan, dan mereka pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Aminah dan Abdullah. Kabar tentang bayi ajaib itu juga sampai ke telinga para ulama terkemuka di wilayah itu. Mereka merasa penasaran dan ingin memastikan kebenaran kabar itu. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Aminah dan Abdullah. Kabar tentang bayi ajaib itu bahkan sampai ke telinga penguasa wilayah itu. Ia merasa penasaran dan ingin melihat sendiri bayi itu. Ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk mengantarnya ke rumah Aminah dan Abdullah. Semakin banyak orang yang datang ke rumah Aminah dan Abdullah, semakin ramai suasana di sana. Orang-orang berdesakan untuk bisa melihat bayi itu. Mereka semua takjub dan kagum dengan keajaiban yang mereka saksikan. Reaksi orang-orang yang datang ke rumah Aminah dan Abdullah beragam. Ada yang takjub, ada yang terharu, ada yang penasaran, dan ada pula yang tidak percaya. Namun, semua orang sepakat bahwa bayi itu adalah anugerah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, bayi itu tumbuh dalam didikan agama yang kuat. Kedua orang tuanya, Aminah dan Abdullah, selalu mengajarkan nilai-nilai agama kepadanya. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, menceritakan kisah-kisah Nabi, dan mengajarkan tata cara ibadah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ia cepat belajar dan mudah memahami pelajaran yang diberikan. Ia memiliki daya ingat yang kuat dan mampu menghafal Al-Quran dalam waktu singkat. Seiring bertambahnya usia, suara azan bayi itu semakin merdu. Ia melatih suaranya setiap hari hingga azannya terdengar sangat indah dan menggetarkan hati. Banyak orang yang datang ke masjid hanya untuk mendengarkan azannya. Bayi itu menjadi panutan bagi teman-temannya. Ia selalu mengajak teman-temannya untuk salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan melakukan amal kebaikan. Ia juga selalu membantu teman-temannya yang kesulitan. Para ulama di kota itu sangat menghormati bayi itu. Mereka mengakui kecerdasan dan kesalehannya. Mereka seringkali berdiskusi dengannya tentang masalah agama. Di usia yang masih sangat muda, bayi itu sudah dipercaya untuk menjadi imam di masjid kota itu. Banyak orang yang datang dari jauh untuk salat di belakangnya. Mereka ingin merasakan ketenangan dan kekhusyukan salat yang dipimpin olehnya. Bayi itu tidak hanya saleh dalam beribadah, tetapi juga peduli terhadap sesama. Ia sering kali membantu orang-orang yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi. Ia menjadi sosok yang dicintai dan dihormati oleh seluruh warga kota. Bayi itu menggunakan suaranya yang merdu untuk menyebarkan dakwah. Ia membacakan ayat Sumaitima Al-Quran dengan tartil dan memberikan ceramah-ceramah yang menyentuh hati. Ia selalu menyampaikan dakwah dengan santun dan penuh kasih sayang. Di Yujabelia, bayi itu sudah menjadi hafiz Al-Quran. Ia hafal seluruh ayat Al-Quran dengan lancar dan fasih. Ia menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya dan seluruh warga kota. Bayi itu tidak hanya belajar ilmu agama, tetapi juga mengajarkannya kepada anak-anak lain. Ia membuka majelis taklim untuk anak-anak, di mana ia mengajarkan tata cara salat, membaca Al-Quran, dan akhlak yang baik. Ketika besar, bayi itu menjadi pemimpin yang bijaksana. Ia memimpin kota itu dengan adil dan penuh tanggung jawab. Ia selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadinya. Bayi itu tidak hanya berdakwah di kota tempat tinggalnya, tetapi juga melakukan perjalanan dakwah ke negeri lain. Ia ingin menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Kisah hidup bayi itu menjadi inspirasi bagi generasi muda. Ia membuktikan bahwa dengan kesalehan, kecerdasan, dan kerja keras, seseorang bisa mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Bayi itu meninggal dunia di usia yang relatif muda, tetapi ia meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ia meninggalkan ilmu agama yang bermanfaat, amal jariah yang terus mengalir, dan kisah hidup yang menginspirasi. Kisah hidup bayi itu tetap dikenang oleh orang-orang hingga saat ini. Ia menjadi simbol kesalehan, kecerdasan, dan keajaiban. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya semangat untuk bercerita tentang keberagaman dunia Islam, dari kisah-kisah inspiratif hingga perjalanan spiritual yang menakjubkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.